Assalamualaikum, saya Sela Yusuf. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak yang dimulai dari usia kurang lebih 1 tahun. Di usia ini, anak lebih mulai berinisiatif untuk belajar mengenai lingkungan di sekitarnya, mulai dari memasukkan benda ke dalam mulut mereka. Pada usia ini, kita harus lebih mengajarkan mereka tentang tekstur, mulai dari halus dan kasar, serta rasa asin, manis, asam, dan pahit, agar mereka lebih peka dan sensitif. Selain pengenalan tekstur dan rasa tadi, kita bisa mengenalkan mereka tentang indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, serta perasa. Baiklah, selanjutnya pada usia 1-3 tahun, di mana pada usia ini anak lebih bisa meningkatkan kemampuan motorik halus, kasar, kemampuan bicara, serta kemampuan personal lainnya. Dan pada usia ini, anak lebih berkembang daripada usia sebelumnya, yang mana dimulai pada usia merangkak, berjalan, berdiri, serta kemampuan berbicara walaupun masih belum lancar. Dalam usia ini, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak maupun kemampuan kognitif anak melalui pengenalan kata-kata dan mengajak anak bermain agar bisa mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar mereka. Dan yang terakhir, pada usia 3-18 tahun. Pada usia ini, semua perkembangan yang telah dilalui anak merupakan fondasi dasar dalam membentuk kecerdasan dan kepribadiannya di masa depan. Yang paling menonjol dalam usia ini, kemampuan mereka adalah kemandiriannya. Setiap anak akan menunjukkan kemandirian yang berbeda-beda. Kita bisa menstimulus mereka secara terus-menerus tanpa memaksakan mereka agar bisa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendalami tentang perkembangan motorik dan fisik anak usia pertengahan dari umur 7-12 tahun atau lebih kita kenal dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, perkembangan fisik anak sangat mempengaruhi dan sangat optimal, di mana secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan ini dapat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain, dan pola ini dapat terlihat dari penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Selanjutnya ada perkembangan motorik, dan perkembangan motorik ini merupakan perkembangan yang berfokus pada gerak anak. Perkembangan ini berkembang berdasarkan perkembangan syaraf dan otot anak. Gerakan sesederhana apapun ataupun sekecil apapun merupakan pola kompleks dari interaksi tubuh yang dikontrol oleh otak. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan-gerakan yang dapat dipraktekkan oleh siswa SD. Yang pertama adalah gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan-gerakan yang dapat menyebabkan tubuh berpindah tempat. Yang pertama contohnya adalah jalan, kedua lari, dan yang ketiga adalah melompat. Lalu yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa disertai perpindahan tubuh. Contohnya seperti membungkuk, menoleh, mengayunkan sendi lengan, mengayunkan tangan, serta mengayunkan kaki. Dan yang selanjutnya ada gerakan manipulatif, yaitu gerakan yang dilakukan dengan memainkan alat-alat seperti bola maupun raket. Contohnya adalah dengan cara memantul-mantulkan bola, melempar bola, serta memukul raket. Dan yang terakhir adalah gerakan non-manipulatif, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Contohnya gerakan berlari sampai melompat. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya Sela Yusuf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.